Oke, mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya. Kami persiapkan dulu. Ya, apakah suara saya didengar? Sudah mendengar Pak? Didengar Pak Gali, jelas. Terima kasih Pak Nur, Pak Nur juga ini. Ya, kita mulai di jam 15.35 ya. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Selamat pada kesempatan sore. kali ini, ya, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan, ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru hebat tentang disiplin positif. Nah, nanti kita bisa berdiskusi, kita bisa saling berbagi ilmu pengalaman yang ada di lapangan. Ya, izinkan saya screen dulu. Monggo Pak Gali, maaf ya lagi masih acak-acak. Bentar Pak Nur, buka picture. Buka ini ya.
apakah sudah nampak gambarnya? Sudah. Sudah. Iya. Terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Gali Nurhuda, saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu disiplin positif, di mana ini juga salah satu materi yang ada di CGP di modul 1.4. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, sore ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pada kesempatan ini kita akan belajar pelan-pelan supaya kita lebih memahami disiplin positif itu sendiri. Nah, pada kesempatan pertama ini, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Maksudnya apa toh? Disinilah kebijakan yang dianggap benar, dibenarkan di seluruh dunia, dimanapun kebijakan ini dibenarkan. Yang pertama adalah keadilan. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, kejujuran, rasa syukur, berdisiplin, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, kita buka pertama kali adalah keadilan. Keadilan bagi siswa khususnya ya. Bagi siswa itu secara mudahnya, siswa itu harus mendapatkan keadilan dalam mendapatkan ilmu. Baik itu putra maupun putri, baik itu tinggi, baik itu yang rendah, apa yang gemuk, antara si kaya, si miskin, dari Sabang sampai Merauke itu harus adil, sama, tidak dibeda-bedakan. Mentang-mentang itu anak pejabat, mentang-mentang itu orang kaya terus dibedakan. Tidak, keadilan di sini semua siswa mendapatkan pendidikan yang sama, setara, tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi keadilan ini semua harus merasakan adil, tidak ada yang merasa dibeda-bedakan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan ini, kenyataan ini, kebijakan ini? Tentu setuju ya untuk keadilan seperti ini. Yang kedua adalah keselamatan. Seorang siswa itu juga harus mendapatkan keselamatan, baik itu di sekolah khususnya ya. Jadi di sekolah itu diadakan sekolah yang ramah anak. Tidak ada yang namanya bullying, tidak ada yang namanya kekerasan, tidak ada yang namanya pembulian dan sebagainya. Jadi keselamatan anak itu baik fisik maupun psikologinya itu juga harus selamat. Tidak ada yang dalam masalah. Tidak boleh seperti itu. Jadi selamat ini ya harus keselamatan secara utuh. Tidak ada siswa di SDA selamat, di SDB tidak seperti itu, ataupun di sama satu kelas itu ya juga harus keselamatan kita jaga semuanya, tidak dibeda-bedakan antara si kaya si miskin, si pintar si bodoh dan sebagainya, itu tidak ada, semuanya harus kita jaga keselamatannya, semuanya harus mendapatkan keselamatan. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Semua siswa kita ajarkan namanya tanggung jawab. Tanggung jawab di sini harus melekat pada siswa itu sendiri. Misalnya hal sekecil masuk sekolah jam 7. Nah, ini anak harus punya tanggung jawab. Jangan sampai anak terlambat. Nah, seperti itu. Misalnya lagi mendapatkan tugas dari guru dikerjakan. Jangan sampai tugas yang diberikan guru itu tidak dikerjakan. Itu namanya tidak tanggung jawab. Baik tanggung jawab di sini
di kota A maupun di kota B, bahkan sampai ke Amerika sekalipun, namanya tanggung jawab ini adalah kebajikan universal, diakui sama, tidak dibeda-bedakan. Selanjutnya adalah kejujuran. Kita sebagai guru juga mendidik siswa kita untuk bersikap jujur. Jangan sampai di sekolah jujur, di masyarakat jadi tidak jujur. Tidak, kita di sekolah ini diajarkan kejujuran. Supaya apa? Kembali ke masyarakat ini anak mempunyai nilai-nilai kejujuran. Kejujuran ini bisa dibawa sampai mati. Jadi kejujuran ini bisa dipraktekkan dari Indonesia sampai ke Amerika sekalipun. Kejujuran ini pasti akan mempunyai nilai kebajikan dan diakui secara universal. Rasa syukur, rasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, itu juga harus ada. Siswa ini juga harus memiliki rasa syukur, diberikan kehidupan, berikan kesempatan untuk belajar. Jadi setiap manusia, setiap siswa dimanapun juga secara universal harus mempunyai rasa syukur. Untuk apa? Menciptakan rasa namanya ketenangan hati, syukur, bersyukur sudah diberikan kesempatan kepada kita. Dari siapa? Dari Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Berprinsip jelas, seorang siswa harus mempunyai prinsip, jangan sampai pelin-pelan. Seorang guru pun juga sama. Jadi dimanapun kebijakan secara universal, prinsip ini harus dipegang penuh. Tidak boleh tidak, mempunyai prinsip. Ayo A, B ya B, 1 tambah 1 sama dengan 2. Secara prinsip dimanapun sama. Sampai di Rusia sekalipun 2 tambah 2, 4. Di Indonesia 2 tambah 2 ya 4, sama, berprinsip. Integritas, ya kejujuran, jelas. Seorang siswa harus memiliki integritas, jujur. Tidak ada siswa yang berbohong, tidak boleh. Namanya integritas dimanapun, kepercayaan, kejujuran ini juga akan mendapatkan tempat di sikap disiplin ini, disiplin kejujuran ini diterima di seluruh dunia. Secara universal diakui kejujuran seperti ini. Kasih sayang, jelas. Semua siswa pasti akan mendambakan rasa kasih sayang dari seorang guru. Baik itu bapak guru, ibu guru, bahkan dari teman-temannya mendapatkan kasih sayang, diterima sebagai suatu kelompok. Misalnya seorang siswa pindahan dari kota A pindah sekolah ke sekolah kota B. Ini tentu saja dia akan merasa sendirian bila mana teman-temannya tidak memberikan kasih sayang, menerima menjadi suatu kelompok, sama seperjuangan, sama sebagai siswa, sama sebagai pencari ilmu di sekolah. Jadi kasih sayang ini penting bagi siswa untuk mendapatkan rasa kasih sayang, rasa diterima, cinta kasih. Itu juga penting. Rajin. Tentu saja nilai positif, nilai disiplin positif, kerajinan ini juga bersifat universal. Orang yang rajin, siswa yang rajin pasti pandai. Ataupun orang yang sudah bekerja sekalipun kalau rajin, dia akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang banyak, maksimal. Namun dalam dunia pendidikan, kerajinan ini rajin pangkal pandai, jelas. Dimanapun pasti rajin ini akan dijunjung tinggi nilai kedisiplinannya ini. Selanjutnya adalah berkomitmen. Jelas, berkomitmen ini tentu saja seorang siswa atau seorang guru juga harus berkomitmen. Dengan siapa? Dengan ilmunya terutama, dengan sekolahnya. Komitmen punya tanggung jawab juga maksudnya ya, komitmen itu ya. Jadi bisa menjaga nama baik alma mater, menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik dirinya sendiri. Jadi dimanapun dia membawa nama alumni, membawa nama dirinya sendiri. Bisa tidak bertanggung jawab, bisa tidak berkomitmen. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah percaya diri. Penting sekali bagi siswa untuk memiliki rasa percaya diri.
di mana dia bisa mengekspresikan apa-apa yang ada di pikirannya, apa-apa yang menjadi di benaknya. Percaya diri. Meskipun itu salah, tapi dia berani, percaya diri, percaya. Jadi dia mau tampil, unjuk gigi. Ini penting. Masalah salah dan betul ini bisa sambil berjalan. Seorang guru bisa mengarahkan. Tapi rasa percaya diri seorang siswa ini penting untuk meningkatkan prestasinya. Jadi misalnya siswa dikasih pertanyaan secara umum satu kelas, percaya diri dia menjawab. Salah tidak masalah, yang penting dia percaya diri dulu, berani dulu. Nah, dari rasa percaya diri ini akan timbul rasa yang namanya PD, percaya diri itu PD ya, timbul dari dalam. Oh ternyata rasanya seperti ini. Misalnya pun dia menjawab salah, dia akan berusaha lain kali dia akan menjawab pertanyaan dari guru maupun teman dengan jawaban yang tepat. Dengan cara apa? Belajar. Selanjutnya adalah kesabaran. Jelas seorang siswa harus memiliki rasa kesabaran, di mana kesabaran ini juga bersifat universal. Kesabaran ini dalam arti siswa sabar dalam belajar, menimba ilmu dari guru bertahap dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai perguruan tinggi. Dia bersabar, meluangkan waktu. Jadi tidak bisa instan. Jadi kesabaran ini harus dimiliki oleh seorang siswa. Contohnya sederhana, berbaris sebelum masuk sekolah, masuk kelas. Sabar tidak anak ini berbaris satu persatu masuk sambil dicek sama bapak ibu guru kukunya panjang atau tidak, bajunya rapi atau tidak. Sabar tidak dia. Nah, dari hal sederhana ini, kesabaran ini bisa dinilai disiplin positif yang bernilai universal dimanapun. Contohnya di Jepang, kesabaran ini orang antri, disiplin antri sangat tinggi, dijunjung tinggi di Jepang itu. Di Indonesia bagaimana? Nah, ini PR buat kita semua. Yang terakhir adalah keamanan. Jelas. Rasa aman kepada siswa ini merasa nyaman, aman dalam kelas, aman di sekolahan, tidak ada pembullying, tidak ada kekerasan, tidak ada hal-hal negatif. Ini penting. Sekolah yang ramah anak tentu saja sudah membuat siswa di dalamnya merasa nyaman. Ada petugasnya mungkin. Ada siswanya, sudah tahu mana yang benar, ada yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Jadi rasa aman ini datang dari diri kita sendiri. Kita bisa tidak mengendalikan emosi kita, bisa tidak mengganggu orang lain. Kebebasan tapi tidak terlalu kebablasan. Kita harus menghormati kebebasan orang lain juga. Jadi dari disiplin positif yang bernilai universal, dari keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berdisiplin, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, serta keamanan, semua ini bernilai universal dimanapun. Nilai-nilai disiplin ini akan dijunjung tinggi di seluruh dunia. Jadi harapannya nilai-nilai ini tertanam kepada siswa supaya apa? Dia bisa membawa jati dirinya dimanapun, bisa membawa nama baik dan bisa diterima dimanapun. Selanjutnya kita akan belajar tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama, motivasi. Motivasi kita tahu ada dua jenisnya, motivasi dari luar dan dari dalam. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Bagaimana? Nah, awalnya mungkin motivasi ini bersifat dari luar. Contohnya, kita punya siswa ini. Siswa kita ada yang malas belajar, malas mengerjakan tugas dan sebagaimana. Nah, kita sebagai guru memberikan motivasi dari luar. Mas, Mbak, yuk kita belajar, yuk kita kerjakan tugas-tugasnya, yuk kita baca buku-bukunya, materinya dan sebagainya.
supaya kamu nanti pandai, supaya kamu naik kelas. Atau bahkan kalau kamu bisa mengerjakan tugas dari Pak Guru atau Ibu Guru, kamu akan mendapatkan hadiah. Hadiah itu bisa aja permen, bisa ada tepuk tangan, dan sebagainya. Motivasi-motivasi ini bersifat dari luar. Lalu bagaimana peran guru memotivasi siswa agar memiliki motivasi dari dalam diri? Motivasi dalam diri ini sangat penting karena ini sangat kuat. Contohnya, buat siswa ini merasa punya tanggung jawab, punya niat dari dalam hati. Kalau kamu belajar dengan rajin, kalau kamu belajar dengan tekun, mau bertanya, mau saling berbagi ilmu, kamu akan menjadi siswa idola, siswa yang berprestasi dan sebagainya. Kamu akan tambah ilmu, tambah pengalaman. Nah, inilah motivasi-motivasi yang bisa dibangun supaya siswa ini memiliki motivasi dalam diri. Mas, kalau kamu pingin besok sudah dewasa, pengen tidak punya pekerjaan yang baik, pengen tidak punya mobil, pengen tidak punya kesempatan naik haji, punya tabungan banyak dan punya rumah yang besar, mau tidak? Kalau mau, yuk kita mulai dengan hal-hal kecil, belajar. Kalau kamu belajar dari TK, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekolah kuliah selanjutnya, kamu melalui pendidikan ini, semua cita-citamu akan tercapai. Nah, tanamkan rasa cita-cita ini kepada siswa supaya apa? Punya motivasi dalam diri. Hal ini akan berkesan dan lama ini. Yang kedua adalah hukuman. Hukuman di sini tidak boleh lagi diterapkan di sekolah kita ataupun di kelas kita. Karena hukuman ini bersifat negatif. Siswa yang melanggar peraturan, siswa yang melanggar tata tertib harus dihukum. Ini tidak betul. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah bukan hukuman, tapi ada yang bisa menjawab? Ya? Ada yang bisa menjawab? Belum. Kita tidak boleh memberikan hukuman, tapi apa? Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Ya, betul. Konsekuensi. Nah, konsekuensi ini bagaimana cara melakukannya? Jangan memberikan tata tertib, jangan memberikan peraturan kepada siswa. Ajak siswa ini membuat kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan itu dibuat dari siswa untuk siswa. Jadi tidak ada namanya rasa keterpaksaan. Berbeda dengan tata tertib. Harus memaksa dari sekolah, memaksa siswa. Itu memaksa namanya. Kalau melanggar dapat hukuman, scoring dan sebagainya. Namun untuk kurikulum merdeka ini, ayo kita mulai beralih menjadi pembelajaran yang baik, yang ramah anak. Bukan hukuman lagi, tapi konsekuensi. Buat kita kesepakatan kelas kepada siswa, yuk maunya bagaimana. Kita buat kesepakatan yang positif-positif, namun juga diselingi dengan adanya konsekuensi bagaimana kalau mereka melanggarnya. Jadi ada konsekuensinya. Jadi hukuman di sini sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak bisa dilaksanakan karena bersifat negatif. Negatif bagi siapa? Bagi siswa, tentu saja. Nah, selanjutnya adalah penghargaan. Di mana semua kegiatan ketika siswa mendapatkan penghargaan itu adalah ketika siswa mengalami atau mencapai suatu prestasi, dapatkan, berikan penghargaan. Penghargaan belum pasti itu barang ya, Bapak Ibu. Penghargaan itu boleh tepuk tangan. Hebat, ucapan bisa. Jadi penghargaan ini jangan dalam bentuk barang kalau bisa. Jadi penghargaan ucapan, semangat, kata-kata yang bisa membuat siswa ini menjadi percaya diri, menjadi semakin bersemangat dalam belajar. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah yang dialami oleh siswa
dan diselesaikan dengan siswa itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Nanti kita ada di poin ke-6 adalah segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah suatu masalah, suatu cara menyelesaikan masalah yang dialami siswa dan diselesaikan dan dipikirkan dan dicari jalan keluarnya oleh siswa dengan bantuan guru. Jadi untuk motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, di sini sudah jelas bahwasanya hukuman sudah tidak berlaku lagi, namun diganti dengan konsekuensi dari kesepakatan kelas. Penting bagi guru di awal pembelajaran tahun ini membuat kesepakatan kelas dan membuat konsekuensinya untuk dilaksanakan di kelas masing-masing. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini kita sudah masuk di keyakinan kelas. Keyakinan kelas maksudnya seperti apa? Yaitu suatu kebijakan, kebajikan yang bersifat universal dan diyakini kebenarannya oleh siswa, guru, bahkan orang lain. Kalau khususnya di keyakinan kelas berarti diyakini oleh warga kelas. Contohnya, kalau kita tidak mengerjakan tugas, akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Tidak naik kelas. Karena apa? Nilainya jelek. Nah, keyakinan-keyakinan ini kita tanamkan kepada siswa. Contohnya lagi, berkata kotor. Betul tidak berkata kotor itu? Tidak. Konsekuensinya apa bagi siswa yang mengucapkan kata-kata kotor? Dia harus minta maaf, ya kan? Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Konsekuensinya ada. Keyakinan kelas lagi. Membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana kalau ada siswa yang tidak membuang sampah pada tempatnya, dibuang sembarangan? Konsekuensinya apa? Keyakinan kelas ini akan kita tanamkan pada siswa. Dengan sampah yang dibuang sembarangan, akibatnya apa? Kelas menjadi Kotor. banyak bibit penyakit, ada kecoa, binatang-binatang kotor yang menjijikkan seperti Tidak nyaman di kelas. Betul sekali, kelas tidak nyaman jadinya. Hal ini menjadikan penting keyakinan kelas ini kita tanamkan baik-baik kepada siswa. Boleh, keyakinan itu macam-macam. Baik itu mengerjakan tugas, melaksanakan piket, menjaga ketertiban kelas. Keyakinan-keyakinan seperti ini penting. Dan disertai dengan konsekuensi dan hukuman sekali lagi. Jadi Konsekuensinya. betul. Seorang guru harus membuat keyakinan kelas menjadi kesepakatan. Kesepakatan ini adalah hal yang penting bagi siswa. Kita yakini keberadaannya dan kebenarannya. Manakala ada siswa yang melanggar, kita ajak untuk kembali lagi. Keyakinan kelas kita apa sih? Misalnya, Mbak Donna, kamu kok tidak mengerjakan tugas? Kenapa? Gitu. Kita tanya dulu alasannya apa dulu. Oh, sekarang misalnya kalau tidak dikerjakan terus bagaimana akibatnya? Konsekuensinya bagaimana untuk kamu? Tidak mendapatkan nilai Pak Guru, Bu Guru, nilai saya jelek di rapot. Terus kalau nilai kamu di rapot jelek apa? Tidak naik kelas. Nah, siswa diajak berpikir secara kritis di sini. Jadi keyakinan kelas ini penting ditanamkan kepada siswa dari awal pembelajaran. Mumpung ini di awal pembelajaran baru. Buatlah keyakinan-keyakinan kelas ini supaya apa? Siswa bertanggung jawab pada keyakinan dan kesepakatan kelas kita supaya kelas kita tertib, supaya kelas kita nyaman. Siswa tidak merasa terbebani dengan peraturan-peraturan sekolah yang begitu banyaknya, tapi keyakinan ini akan dibawa. Oh, kalau saya membuang sampah sembarangan, kalau di kelas jadi kotor dan sebagainya, kalau di luar berarti ya sama, menjadi kotor, terus jadi bibit sarang penyakit, bahkan bisa banjir dan sebagainya. Kalau saya berbicara kotor di kelas saja, teman-teman jadi risih mendengarnya, apalagi keyakinan kelas ini bawa keluar ke masyarakat berbicara kotor, tentu masyarakat juga akan tidak menyenanginya atau tidak menyukainya.
Nah, keyakinan kelas ini penting sekali untuk ditanamkan pada siswa. Selanjutnya kita beralih pada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana kita ketahui bahwa 5 kebutuhan dasar manusia memang harus dicukupi. Yang pertama adalah bertahan hidup, jelas bertahan hidup, karena manusia itu hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, yang ketiga adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Mari kita kita bahas satu persatu. Bertahan hidup. Biasanya manusia itu akan selalu ngotot. Maaf, ini baterainya ya, sebentar. Slide-nya Pak, kok nggak berubah? Oh, slide-nya tidak berubah. Mohon maaf. Sebentar, Bu. Saya coba untuk sebentar. Apakah slide-nya nampak? Iya, nampak. Oh iya, mari kita lanjutkan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat kebebasan, dan kelima adalah kesenangan. Nah, bertahan hidup sangat penting ini. Manusia pasti ingin bertahan hidup, pengen hidup lah. Orang bekerja ya pengen cari nafkah, pengen makan nantinya, urusan perut. Bertahan hidup. Nah, ada siswa pasti akan berantem, belut antara siswa satu dengan sesatunya. Mungkin hanya sepele, mungkin hanya tersenggol, tidak terima. Nah, dia akan mempertahankan egonya. Nah, ini adalah masuk di bertahan hidup. Tapi kita harus bisa membuat bertahan hidup ini menjadi hal yang positif. Tidak boleh menjadi hal yang negatif. Kekerasan itu tidak boleh. Tapi dengan hal-hal yang positif, misalnya seorang siswa ini mengalami suatu crash dengan temannya karena suatu masalah, hanya bermain, berebut bola dan sebagainya. Nah, sebagai seorang guru kita harus bisa menengahi bahwa bertahan hidup itu penting, tapi tidak dilaksanakan secara kekerasan, tapi dibicarakan. Kalau hanya niatnya bermain ya sudah bermain, ada kalah, ada yang menang, itu wajar. Jadi seorang siswa itu juga harus menyadari. Dari mana bisa? Dari seorang guru. Gurunya harus mampu ini memahami dari 5 kebutuhan dasar manusia. Jika mana menemukan seorang siswa yang sedang berkelahi, ini pasti alangkah baiknya dengan membawa suatu permasalahan ini menjadi hal yang positif. Mas, tadi itu kan bermain bersama, kamu kan berteman, kok sekarang berantem, kan tidak boleh. Jadi yang namanya bermain itu ada yang menang, ada yang kalah, itu wajar. Ya sudah, jangan dibawa sampai kekerasan, tidak boleh. Nah, anak dibawa berbicara seperti ini, insya Allah anak akan mau mendengarkan dan menyadari apa yang menjadi kesalahannya dan belajar dari kesalahan itu sendiri. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tadi saya di depan sudah menceritakan ketika ada siswa pindahan dari kota A menuju kota B, bersekolah di kota B, kalau tidak diterima oleh teman satu kelasnya, maka rasa kasih sayang dan diterima ini tidak ada. Padahal ketika kita merasa asing di suatu tempat, kita harus merasa ingin diterima dengan orang lain. Contohnya, seorang guru misalnya diberikan tugas harus datang ke kantor dinas, bertemu dengan si A, si B, si C, rapat. Orang-orang yang tidak tahu, mau bagaimana?
Nah, seorang guru pasti akan minder. Begitu juga dengan siswa. Siswa yang merasa minder ini akan mengganggu dalam proses pembelajaran. Jadi seorang guru harus bisa membuat kelas ini menjadi nyaman. Semua siswa harus bisa merasa diterima satu keluarga. Jadi jangan sampai kasih sayang dan rasa diterima ini tidak didapatkan oleh siapapun. Semua siswa harus merasakan kasih sayang, diterima, dikasih sayangi oleh guru, dikasih sayangi oleh sesama teman, baik putra maupun putri. Diterima dalam suatu kelompok ini penting sekali. Karena suatu kelompok ini akan berhasil ketika bisa kita arahkan ke hal positif, belajar kelompok, membuat karya, membuat produk-produk. Ini ada kerja sama dengan teman. Bisa dinilai dari rasa tanggung jawabnya, disiplinnya, kekeluargaannya, kejujurannya. Itu semua masuk di situ. Yang ketiga adalah penguasaan. Jelas seorang siswa ini pasti akan merasa, wah, misalnya paling pinter, paling cantik, paling mendapatkan nilai yang baik. Sebagai contoh, Adi mendapatkan nilai 80. Dia bangga sekali dengan nilainya dibandingkan dengan Susi yang nilainya 30. Secara manusiawi memang betul, boleh itu si Andi bangga. Namun kebebasan seperti ini, kebutuhan ini harus melihat Susi. Susi itu bagaimana? Dia sedih. Kita harus bisa membuat kebahagiaan kita rem. Kita harus bisa membesarkan hati si Susi. Yuk kita belajar bersama supaya besok ulangan kita bisa baik. Yuk kita belajar bersama. Yuk gitu. Tidak usah menangis. Kita semua masih ada kesempatan. Namanya juga siswa, kita harus belajar. Kalau pinter tidak usah sekolah. Tentu saja seperti itu. Nah, penguasaan seperti ini harus bisa dikontrol oleh siswa maupun guru. Kadang juga ada guru yang merasa pinter sok-sokan gitu juga ada. Tapi kita lihat di situ ada guru yata atau tidak dan sebagainya. Jadi harus bisa mengayomi, bahasanya seperti itu. Dengan teman-teman diayomi, benar dia paling pinter, benar dia paling hebat, tapi ada teman yang masih kekurangan, masih kurang dalam belajarnya, bisa tidak dia mengajaknya. Yuk sama-sama belajar bersama, supaya apa? Kita pinter bersama, lulus bersama, seperti itu. Yang keempat adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini semua orang pengen bebas. Privasinya, nah dijaga, bebas. Siswa juga ingin bebas sebenarnya. Tidak hanya guru mengekspresikan apa menjadi hobinya. Bebas, dia pengen teriak-teriak boleh silahkan. Tapi jangan mengganggu kebebasan dari orang lain. Bebas tapi tidak begitu sebebas-bebasnya. Kita harus menghargai kebebasan dari orang lain. Bebas dia berekspresi, bebas dia meluangkan kreativitasnya, bebas, boleh, tidak ada yang melanggar. Tidak ada yang menghalangi kebebasan itu. Dan itu dijamin oleh hak asasi manusia. Namun kebebasan ini tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Jelas ya? Jadi seorang siswa itu juga mempunyai rasa ingin bebas dia. Ada kalanya jenuh. Jelas, guru aja, kita sebagai orang tua juga merasa jenuh kadang dengan rutinitas yang begitu-begitu saja. Begitu juga dengan siswa, rutinitas dari Senin sampai hari Sabtu bahkan. Dari pagi sampai sore. Anak juga pengen bebas, pengen bermain, silakan. Pengen bersepeda, silakan. Hobinya disalurkan, silakan. Tidak ada masalah. Ya. Jadi kita tidak boleh mengekang kebebasan itu. Namun kita harus ajarkan kepada siswa bahwasanya kebebasan ini tidak boleh mengganggu kebebasan dari orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain. Contohnya bebas pengen nyanyi, boleh silakan nyanyi. Tapi lihat dulu sekitarmu ada yang terganggu atau tidak. Nah seperti itu. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, hal ini akan berkaitan antara kebebasan dan kesenangan, di mana kesenangan itu ada karena
Siswa ini ingin bebas, ingin bersenang-senang, boleh. Yang hobinya bersepeda, silakan. Yang hobinya mancing, silakan. Menyanyi, menggambar, ataupun bermain musik, silakan. Nah, seorang guru harus bisa membaca ini. Kebebasan seperti ini harus bisa diarahkan ke kegiatan-kegiatan positif. Kesenangan anak ini akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Misalnya senang dengan musik, arahkan ke ekstrakurikuler. Rebana, musik. Ada yang senang menggambar, mencoret-coret, silakan arahkan ke menggambar, melukis. Nah, seorang guru itu harus pandai-pandai membaca dari kebebasan, kesenangan, bahkan kelima kebutuhan dasar manusia dari siswa ini. Mungkin dari kelas kita ada yang berjumlah 28, bahkan lebih. Di tempat saya ada 32. Ini akan berbeda-beda, baik itu kebebasannya pengen seperti apa, kesenangannya seperti apa, dan sebagainya. Jadi seorang guru bisa mengarahkan, Mas kamu mungkin lebih baik nanti ikut ekstrakurikuler rebana, musik, melukis, menggambar, dan sebagainya. Ada bahkan ya anak putra pengen sepak bola, silahkan kita buat klub-klub sepak bola. Nah, tentu saja ini dalam pengawasan guru. Siapa tahu nanti dari siswa-siswa seperti ini akan muncul bibit-bibit. Nah, juara-juara yang bisa dilombakan ke jenjang atau tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan sampai tingkat nasional. Jadi jangan sampai jika ada siswa yang kreatif, kita katakan itu siswa yang nakal. Tapi bukan. Tapi adalah siswa yang nakal itu kita ganti katanya menjadi siswa yang kreatif yang belum mendapatkan tempat, belum mendapatkan wadah untuk mengekspresikan dari kreativitasnya. Setuju ya ini ya, tidak ada siswa yang nakal, tapi adalah siswa yang kreatif. Ketika kita kembali ke kelas masing-masing mendapatkan siswa yang aneh itu, kita katakan, gue kok nakal Thomas, jangan seperti itu. Bukan, ini adalah kreativitas yang tidak pada tempatnya. Nakal itu cenderung ke hal negatif seperti tingkat kejahatan. Tapi kalau siswa itu kan bukan. Jadi ini adalah kreativitas yang belum mendapatkan tempat, belum mendapatkan wadah untuk mengeluarkan, mengekspresikan dari kreativitasnya. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol, di mana seorang guru juga bisa berada di 5 posisi kontrol ini. Coba
Halo, apakah suara saya masuk? Sudah, Pak. Lanjut. Oh ya. Oke, karena kita juga mencari sinyal juga, mohon maaf. Oke, selanjutnya adalah sebagai manajer. Manajer di sini, jadi seorang guru harus bisa memposisikan sebagai manajer. Dia juga bisa sebagai teman, juga bisa sebagai pemantau. Jadi dia harus menguasai seluk-beluk dari siswa ini, sikapnya bagaimana. Jadi ketika ditanya, Mas Andi sifatnya bagaimana, dia sudah bisa menjawab, oh dia anaknya jujur, rajin, ulet dan sebagainya. Terus ditanya lagi, kesehariannya bagaimana, apakah dia mengerjakan ibadah dengan atau tidak, dia juga bisa. Jadi seorang manajer di sini harus benar-benar bisa menguasai seluk-beluk dari siswa ini. Jadi ketika suatu kejadian terjadi, guru bisa dengan mudah menjawab dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa ini. Misalnya pertengkaran, siapa yang memulai, guru pasti akan melihat, oh si A, si B, pasti si B yang nakal ini. Biasanya seperti itu, yang memulai pasti ini. Nah, jadi seorang manajer dia tanpa melihat dari dari sekilas saja sudah tahu, oh ini masalahnya seperti ini, pasti yang menjadi akar permasalahannya seperti ini. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer, alangkah bijaknya seorang guru mulai belajar dulu dari sebagai teman. Kalau sudah bisa menjadi teman, menjadi pemantau, dan tentu saja yang terakhir adalah sebagai manajer. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa sih masalahnya restitusi itu? Restitusi adalah suatu cara menyelesaikan masalah dari siswa oleh siswa. Bagaimana caranya? Ya, caranya ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita ajak siswa untuk berbicara sebagai 4 mata misalnya. Kita stabilkan itu. Masalahnya apa toh Mas? Masalahnya apa toh Mbak? Kenapa kamu kok bisa seperti ini? Nah, kita ajak dulu. Anak biar bercerita. Anak akan bercerita kalau kita sudah bisa memposisikan diri sebagai teman minimal. Dia akan bercerita. Nah, kita ajak, Mas, Mbak, kesalahan kamu ini wajar. Kita ajak dulu. Stabilkan dulu identitasnya. Ajak. Kegiatan kamu, sikap kamu ini wajar. Semua manusia, bahkan Pak Galis sekalipun, Pak Guru sekalipun, Bu Guru sekalipun pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Nah, biarkan anak ini merasa nyaman dulu. Setelah nyaman, kita masuk ke tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Misalnya, Mas, tadi kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Betul tidak? Tadi coba. Anak akan menjawab, tidak. Kenapa? Nah, kan langsung, oh kalau tindakan itu
Salah. Terus kita tanyakan kenapa. Nah, ajak dulu biar bercerita. Oh, ternyata dia itu tadi yang seperti kita sebutkan, dia malamnya membantu orang tua, tidak sampai mengerjakan tugas, bahkan berangkat sekolah pun kesiangan. Nah, kita ajak, betul tidak sikap yang kamu lakukan itu dengan tidak mengerjakan tugas dari Pak Guru, datang terlambat, betul atau tidak sikap kamu itu? Salah, Pak. Nah, konsekuensinya apa? Nah, kita tanyakan dulu. Keyakinan, kita masuk ke tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kalau kamu terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya apa, Mas? Gitu. Biarkan siswa itu berbicara, keluarkan dia unek-uneknya. Dia pertama akan minta maaf kepada guru karena tidak mengerjakan tugas. Minta maaf juga kepada guru dan teman-teman mengganggu proses pembelajaran, sedang asik dalam pembelajaran, dia datang siswanya terlambat. Dia juga minta maaf kepada Pak Guru, pada teman-teman. Terus setelah minta maaf, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan saya akan mengerjakan tugas dari Pak Guru, nanti akan saya selesaikan, hari ini akan saya selesaikan bahkan Pak, gitu. Bagus itu. Silakan atur waktunya, kerjakan tugas kamu. Nah, biar ada rasa tanggung jawab seperti ini. Jadi, menanyakan keyakinan ini wajib. Setelah yakin kalau dia melakukan kesalahan, jadi dia harus bisa memberikan jawaban dari atau memberikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Sebagai guru bagaimana kita mendampingi, kita menguatkan dari apa yang sudah diutarakan oleh siswa ini. Pak, saya nanti akan minta maaf kepada Pak Kepala Sekolah mungkin bahkan atau Pak Guru, Bu Guru, ke teman-teman. Saya akan minta maaf karena sudah terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Saya nanti akan mengerjakan tugas yang diberikan Pak Guru. Terus saya akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terus masalah dengan orang tuamu gimana? Saya akan berbicara, berkomunikasi mungkin dengan orang tua untuk bisa membagi antara jam belajar dan jam membantu orang tua. Di sini guru juga harus bisa menguatkan. Ya, nanti Pak Guru juga akan berbicara dengan orang tuamu. Pak Guru juga ingin berkomunikasi dengan kedua orang tuamu. Bagaimana dalam membagi waktu kamu di rumah untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas, atau membaca materi yang akan dipelajari, atau mengerjakan PR, serta dengan waktu untuk membagi, untuk membantu orang tua dalam bekerja. Dan tidak mengganggu dari keduanya. Karena orang tuamu juga harus tahu bahwa kewajiban kamu sebagai siswa adalah belajar, bukan sebagai pekerja. Seperti itu. Nanti Pak Guru akan berbicara dengan orang tuamu, tapi kamu juga akan berbicara, kamu juga harus bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih. Silakan yang mau bertanya, boleh, kita akan berdiskusi. Monggo. Siapa yang mau mengutarakan pengalamannya, kita akan belajar bersama-sama. Monggo Bapak Ibu. Ya Pak Nurkolis, silakan. Ya Pak Galih. Silakan. Ya, saya mau tanya. Tadi pemaparannya memang luar biasa sekali, begitu runtut, jelas. Tetapi ada hal yang ingin saya tanyakan terkait sama restitusi. Kalau tadi yang dicontohkan itu adalah satu anak bertengkar dengan anak yang lain, berarti 1 lawan 1 ya Pak ya? Ya betul. Kalau itu pernah terjadi, satu anak dikeroyok oleh 4 anak Pak. Oh gitu. Nah, terus kalau seandainya menggunakan segitiga restitusi tersebut, waktu yang dibutuhkan itu kan harus
lama ya. Ibaratnya kita membutuhkan waktu, padahal di sisi lain kita harus mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita untuk mengerjakan tugas administrasi dan lain-lain. Apakah ada solusi selain restitusi tersebut? Karena memang waktu yang sangat lama seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa pertanyaannya dari Pak Nurkolis. Silakan beri emoji dulu. Ya. Jadi ada masalah ketika ada siswa dikeroyok. Nah, di sini akan terjadi restitusi juga bisa dilakukan Pak Nurkolis. Bagaimana caranya? Kita dekati dulu satu persatu dengan anak ini. Korban dan yang mungkin membuli. Kita dekati dulu korbannya dulu. Masalahnya apa? Mungkin anaknya nangis, kita dekati dulu. Biar cerita. Kita ceritakan, kita dapatkan informasi, baru kita datangkan siswa yang membuli itu. Misalnya dikeroyok 4 anak. 4 anak kita masukkan ke dalam ruangan. Yuk kita bicara. Kita cross check. Tadi apa yang dikatakan si korban ini benar atau tidak ini? Kenapa? Kita tanya satu persatu. Tidak masalah mengeluarkan waktu yang lama, tetapi jangan sampai ini terulang lagi. Kebijakan dari guru ini bisa membawa pembelajaran bagi siswa dari kesalahannya. Kesepakatan kelas kita bagaimana? Kita ajak berdiskusi anak ini. Kita ajak berbicara. Bahkan kalau perlu kita akhirnya temukan antara si korban dengan yang membuli ini. Kita kesepakatannya bagaimana? Kita satu keluarga, satu kelas, butuh kasih sayang, namanya satu saudara, satu kelas, berarti bersaudara. Kok ada yang berkelahi seperti itu? Apakah betul itu disebut saudara? Kita tanyakan kesepakatan, keyakinan kelas kita bagaimana? Ajak siswa ini. Akhirnya kegiatan segitiga restitusi ini bisa terjadi, Pak Nurisalis. Jadi jangan khawatir, ini akan satu persatu, tidak. Kita bisa mengefektifkan waktu. Saya tahu guru juga mempunyai kegiatan luar, administrasinya juga banyak dan sebagainya. Tapi ini sangat penting, harus bisa diselesaikan dengan baik supaya apa? Tidak terjadi lagi kejadian yang serupa. Jadi namanya disiplin positif ini dari keyakinan kelas ini juga harus benar-benar kuat, pondasinya kuat. Jangan sampai terjadi di jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Jadi namanya kesepakatan kelas itu juga penting untuk disepakati dan diyakini oleh warga kelas itu. Apakah bisa diterima Pak Nurkolis? Ya, terima kasih. Mungkin bisa, Pak. Terima kasih. Oh ya, terima kasih kembali. Mungkin ada yang mau menambahkan? Monggo, Bu Kurnia bisa menambahkan. Silakan Bu Kurnia. Terima kasih Pak Gale, waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya pengalaman ya, bercerita pengalaman di sekolah saya yang saya hadapi. Yang diceritakan Pak Gale itu terjadi pada sekolah saya, anak yang membantu orang tuanya itu Pak, karena dia tinggal di Paraan, setiap pulang sekolah itu dia itu loh Pak, dokar itu loh Pak. Oh, naik dokar itu. Dokar sebagai penarik usir andongnya. Karena kebetulan orang tuanya, bapak itu sudah tidak ada, terus kakeknya sudah tua, sepuh gitu ya, nggak bisa melanjutkan. Dan kemudian dia punya adik itu 4. Itu kita sudah memberikan berbagai solusi. Kita sudah sampaikan ke orang tua, tapi memang kondisi memang mengharuskan dia untuk bekerja setelah pulang sekolah. Itu nyewa loh Pak. Dokar itu nyewa. Kemudian teman-temannya kita berusaha mencoba memberikan semangat, terutama kepada teman-temannya, pengertian jangan membuli, karena itu sudah tugas dia. Bayangkan anak yang seusia dia 13 tahun, ya 13-14 tahun lah, dia harus membantu orang tuanya mencari nafkah karena ibunya itu hanya seorang tukang cuci dan tukang setrika. Adiknya yang paling kecil itu masih kecil karena belum ada 1 tahun bapak itu meninggal. Dia langsung mengambil alih kendali sebagai pembantu pencari nafkah, dan itu sangat diharapkan oleh orang tuanya. Kalau lihat badannya
Mungkin kita berpikirnya apa ya anak itu mampu gitu ya karena kecil. Kemudian sebenarnya dia termasuk anak yang cerdas Pak. Hanya kesempatan untuk membaca buku, belajar seperti itu yang membuat saya ini ya mungkin ada masukan bagaimana caranya agar solusi buat si anak itu kita istilahnya orang harus memberi pancing yang seperti apa. Karena kalau saya tanya jam berapa kamu mulai bekerja? Saya ya jam 3 antara jam 3 jam 4 mulai kerja, nanti selesai itu kadang setengah 11 Pak. Jadi masuk kan itu menyerahkan ke yang punya. Iya betul. Nah mungkin Bapak bisa memberikan solusi, saran, lihat kondisi seperti itu. Kalau lihat kondisinya dia tidak mendapatkan bantuan, padahal kita sudah berusaha untuk mencari KIP apa-apa seperti itu loh Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan saran bagaimana anak itu bisa ya sedikit meringankan. Karena kalau dari kami itu sudah mencoba istilahnya terus kapan kamu istirahatnya itu? Ya pas di sekolah ini saya waktu istirahat. Jadi betul-betul anak itu tidur Pak. Tidur. Baru nanti setelah istirahat pertama itu dia mulai bisa mengikuti pelajaran seperti itu. Ya, luar biasa Ibu pengalamannya ini. Ini juga salah satu cerita yang mengiris hati. Jadi bagaimana solusinya? Mungkin kita bisa ada stakeholder Bu, yang bisa kita mintai bantuan dari komite, dari pemerintah daerah, pemerintah desa bahkan yang tahu seluk-beluk siswa ini benar-benar siswa yang kurang mampu. Jadi harapannya apa? Ada kerjasama, gotong royong betul. Jadi dari masyarakat itu juga peduli, dari lingkungannya, tetangga-tetangganya itu harus peduli. Setelah itu dari masyarakat kita juga naik lagi ke pemerintah desa. Di desa itu ada namanya dana desa. Itu juga bisa Ibu, setahu saya untuk membantu siswa-siswa yang seperti ini, yang tidak mendapatkan bantuan PIP, yang keluarga sejahtera itu tidak dapat, itu bisa diberikan Ibu. Karena dari kesaksian masyarakat tetangganya, dari kesaksian Pak RT, itu bisa menguatkan desa untuk mengucurkan dana. Nah, sebagai guru kita juga bisa Bu, kita juga menyisihkan sedikit rezeki kita Bu. Kita namanya bersedekah. Ya, kalau Bapak Ibu guru sudah ada itulah namanya. Kebutuhan dia itu ada. Betul. Cuma karena memang sosok ibu dengan 5 orang anak, toh Pak itu wong adiknya 4. Betul. Jadi dananya itu butuh sehari tidak cukup 50.000 loh itu Pak. Betul sekali. SMP, adiknya itu SD kelas 5, kelas 3, kelas 1, terus kecil seperti itu. Ya, kalau di tempat kami Ibu di Kecamatan Parakan itu ada namanya Yayasan Yabunaya. Itu untuk anak yatim piatu atau yang tidak mampu. Itu tiap bulan itu juga mendapatkan bantuan Ibu. Dari mana uangnya? Dari guru-guru yang sudah menyisihkan infaknya. Yang dipotong itu diserahkan ke Yabunaya. Yang Bunaya itu nanti akan menyalurkan kepada siswa-siswa yang benar-benar membutuhkan seperti yang Ibu ceritakan tadi. Ya alhamdulillah dari kesadaran kita sebagai guru untuk menyisihkan 2,5% pendapatan kita itu bisa meringankan teman-teman atau anak-anak kita semua. Saya juga punya Bu anak angkat seperti itu. Jadi bukan umur 13 lagi, ini anak 5 SD dari kelas berapa ya? Dari kecil itu sudah tidak mengenal orang tuanya. Dia hidup dengan neneknya. Dia sekolahnya bukan di sekolah SD seperti kita lihat Bu, tapi SD terbuka. Kadang seminggu sekali, sebulan sekali masuk. Dia bekerja Ibu, mengangkat sayur-sayuran. Nah, untuk biaya atau pendapatan anak mengangkat
itu kandi dengan beban 25 kg diberi upah Rp500, Ibu. Jadi saya sangat mengenal anak ini ketika saya punya rumah di Wonosobo itu ada mengadakan pengajian, si nenek ini bercerita ada nasi tidak. Loh, saya bertanya kenapa ini? Terus akhirnya beliau itu neneknya itu datang lebih awal dari jam, misalnya pengajian jam 7:30, jam 7 sudah ada. Nah, dia menyempatkan makan dan minta untuk dibungkuskan untuk cucunya ini. Nah, ini berlangsung sudah lama ini. Kami juga setiap Jumat alhamdulillah juga memberikan santunan seperti itu. Nah, pada waktu dia kelas 5, neneknya meninggal. Nah, karena saya domisilinya ini di Temanggung, saya langsung mengatakan siapa di tetangga ini yang peduli, siap untuk menyekolahkan, memberikan makan dan sebagainya layaknya sebagai anak, tidak membeda-bedakan. Ternyata tidak ada yang sanggup. Nah, ketika saya masuk di situ, saya siap, tapi saya minta tolong kerjasamanya. Kenapa? Karena anak ini saya tahu tidak punya surat-surat, baik akte, baik kakak tidak ada. Bahkan dia mau sekolah, bagaimana kalau syarat-syaratnya tidak ada? Karena kita tahu sebagai pendidik untuk sekolah ke jenjang selanjutnya itu pasti membutuhkan akte, membutuhkan ijazah, itu juga berdasarkan akte dan kakak. Makanya saya ngeret-ngeret Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, bahkan sampai ke Pak Polisi dan Pak Koramil itu saya ajak ke dinas sosial. Terus saya ke Capil, di sana juga tidak langsung diberikan surat, Bu. Kita sidang lagi, Bu. Kita sidang. Jadi sampai keluar akte anak ini dan saat ini anak sudah berada di sekolah kelas 1 SMA. Sudah saya anggap sebagai anak dan anak ini tidak mau disebut anak angkat. Jadi kalau ada di pengajian, ini anak ini juga saya pondokkan, Ibu. Jadi dia tidak di rumah, tapi dia di pondok, di salah satu pondok di Jepara. Dan alhamdulillah dia juga menjadi hafiz Quran juga. Jadi ketika ada pengajian diundang, anak ini tidak mau menerima amplopan dari yang mengundang pengajian. Anak itu akan bilang, saya punya ayah, saya tidak mau uang ini yang lain aja, yang tidak punya orang tua. Sampai segitunya. Ini membuat saya menjadi nangis juga. Anak ini benar-benar rasa cinta, menginginkan rasa kasih sayang, ini benar-benar benar-benar diluangkan. Dia tidak mau dikatakan anak yang tidak punya orang tua. Tapi meskipun saya orang tua angkat, tapi dia mengakui sebagai saya sebagai orang tuanya dan dia tidak mau dianggap anak yang tidak punya orang tua seperti itu. Jadi kita harus bisa kerjasama dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungannya dan bahkan dengan lingkungan sekolah, Bu. Kita juga harus peduli dengan siswa-siswa yang berprestasi, kata Ibu seperti ini. Jadi tidak hanya dari segi nominal uang itu tidak penting. Penting sih penting, tapi dukungan dari teman-teman ini. Ketika misalnya anak ini pengen jajan lah bahasanya, dia tidak punya uang, sayang kalau buat jajan. Dia masih bisa untuk belinya adik, untuk beli buku, beli pampers untuk adiknya. Dia pasti akan berpikir seperti itu. Dia akan sayang untuk mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya nih, kita sebagai guru tanya aja sama teman-temannya, kamu tadi sarapan tidak? Tidak, ya sudah nanti kita jajan bareng, kita makan bersama ya. Ini akan lebih rasa emosional anak dengan teman itu, kasih sayangnya itu akan mendapatkan dibandingkan hanya sebesar kamu dapat uang ya, terus sudah selesai. Itu berbeda dengan rasa kepedulian kita dengan ucapan, dengan dukungan, nasihat serta doa. Itu akan lebih mengena. Ngoten Ibu. Nggih, Pak. Terima kasih saran dan masukannya. Mungkin mau ditambahkan oleh Pak Nur Hasim ini sepertinya nih. Ini Bapak Kepala Sekolah idola saya ini dari Cirebon ini.
Monggo Pak Nur, kalau ingin menambahkan boleh silahkan. Nggak konsen, maaf tadi banyak gangguan banget Pak. Saya ikuti aja lah. Ya boleh Bapak, terima kasih. Ya seperti itu Bu, mungkin ada yang mau dibagikan dari teman-teman tentang disiplin positif ini. Jadi kita saling berbagi ilmu, tidak hanya misalnya Pak Geli yang ngisi materi yang paling pintar, tidak. Saya hanya menyampaikan ilmu yang saya dapatkan, kita belajar bersama-sama, kita gali, mungkin ada masalah-masalah di lapangan yang saya tidak mengalami, Bapak Ibu mengalami, kita bisa angkat, kita carikan solusi bersama-sama. Kalau misalnya sekarang belum ada pertanyaan, tidak masalah, nanti kita jabri-jabrian juga boleh, kita lanjut lewat video call, boleh. Ya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat, terima kasih untuk sore yang menyenangkan ini. Kita belajar, kita sama-sama berbagi ilmu supaya ilmu kita barokah, dapat memetik hasilnya supaya diamalkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Kita bagi dengan teman-teman yang lain. Bapak guru hebat, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Emojinya dong Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup karena mungkin sudah sore. Ada yang ingin melanjutkan kegiatan yang lain, kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.